Haleluya. Dulu ini kebun besar sudah pakai begini, luar biasa. Canggih-canggih. Makasih Bu Andi sudah menginisiasi. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya bersuka cita ibadah kita hari ini. Tuhan hadir, Tuhan melawat kita. Amin, saudara. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga ada di sini bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Masih belum lupa saudara nangkap ikan. Senin kemarin kita yang sempat hadir, yang bisa hadir saudara. Soalnya nggak jauh dari rumah juga, jadi kita menikmati waktu bersama. Amin. Nanti lain kali kita bisa lagi saudara menangkap ikan. Orang bilang ikannya asli nggak sih katanya? Asli. Saya posisi saya saudara. Yang mancing ikan itu. Oh, orang pada komen, hamba Tuhan pada komen gitu saudara. Mertua saya juga komen. Mancing itu nanti kecanduan katanya. Belum ya. Tapi jelas kita menghormati kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Markus pasal yang kelima. Satu bagian saya ingin kita sama-sama perhatikan, saudara. Injil Markus pasal yang kelima. Ayat pertama, saudara, mari kita memperhatikan ayat pertama sampai yang ke-13, saudara ya. Ini tulisannya, judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, yang sudah dapat, saudara, mari kita perhatikan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, saya rasa kita pernah mendengar cerita ini. Yesus sedang menyeberang, saudara, ke suatu daerah yang namanya orang Gerasa, satu kampung yang mereka masih terikat dengan penyembahan berhala. Mereka masih terikat dengan roh-roh leluhur nenek moyang, saudara. Tetapi Yesus datang ke sana untuk misi, tentunya menyampaikan kabar baik. Amin. Yesus datang ke sana untuk menyampaikan berita keselamatan. Tetapi baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudaraku, kejadian ini menunjukkan, saudara, bahwa dikala orang terikat dengan roh jahat, dikala orang terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dengan mudah mereka akan dimasuki, dengan mudah mereka akan
mendapatkan hal-hal yang serba mistis, saudara. Ya, jadi itu merupakan sebuah pintu dikala orang mengikatkan diri dengan kekuatan atau dengan roh yang bukan dari Tuhan. Dan orang itu diam di sana, saudaraku, orang tidak sanggup lagi mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya, saudara. Dan ini sudah tingkat parah, saudara. Tetapi tingkat parah ini selalu dimulai dengan hal yang kecil. Ya, tingkat parah ini biasa dimulai dengan kompromistis, bergaul, bertanya, kepo, saudara ya. Zaman dulu saudara ya, banyak orang jual-jual buku, misteri gitu, saudara. Ada yang masih baca nggak dulu? Murah gitu di terminal dijual, di mana-mana dijual. Itu menjadi pintu gerbang, saudara. Ya, menjadi pintu gerbang untuk kita memberikan perhatian kita kepada hal-hal seperti itu. Sampai dulu kita ingat di Medan ada namanya dukun AS ya, yang orang mau pengobatan gitu, ujungnya mati sebenarnya. Saya ngeri juga kalau ngomong Medan, saudara. Takutnya orang Medan marah, saudara. Saya pengen ngomong Papua, nanti orang Papua marah, bingung saya, saudara. Jadi memang ada orang dikala ada ketertarikan, saudara, apapun kebutuhannya, ini menjadi pintu untuk masuk. Ya, roh jahat tidak akan tiba-tiba masuk ke seseorang kalau tidak ada pintu yang dibuka, kalau tidak ada kepo, kalau tidak ada keinginan, kalau tidak ada permintaan, saudara. Ya, 5 siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari-lari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Wah, iblis saja menyembah Tuhan, saudara. Ya, ini kalau preman gimana lagi saya bilang? Kalau preman itu, saudara, apalagi orang Batak biasa, kalau preman itu dia cuma 2 takut, saudara. Yang pertama dia takut tentunya. Dia takut lewat kuburan juga, saudara. Walaupun preman, saudara, lewat kuburan nggak berani juga dia, saudara. Ya, kedua biasanya dia takut sama hamba Tuhan. Ya, begitu, saudara. Ini di Medan lagi, saudara. Sejauh-jauhnya preman, kalau ajak lewat kuburan suka takut, saudara. Nah, saudara, ketika melihat Yesus dari jauh, berlari mendapati lalu menyembahnya, dan dengan keras berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, janganlah siksa aku. Saudara, roh jahat ini sebenarnya tidak akan, sebenarnya dia tahu mana kebenaran. Ya, di lingkungan kami dulu di Medan, saudara, ada tetangga kami yang masih suka kasih makanan ke kuburan. Gak lama kesurupan, saudara. Wah, kesurupan. Papa saya lewat pakai bawa cangkul, ya, bawa cangkul. Yang kesurupan ini dari jendela papa lewat. Weh, ngapa dia? Katanya gitu, bahasa Batak. Weh, orang kudus, katanya. Bapak saya cuma lihat, ini orang kesurupan nih. Dia cuma ambil sapu di kepalanya. Pergi kamu, keluar. Jadi mereka pun tahu kebenaran, tahu mana hal yang saya ingin kita melihat ke dalam bagian yang lain. Dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Saudara, kita lihat begini, saudara, dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Jadi Rasul Paulus sampaikan hatinya terbuka lebar-lebar. Hamba Tuhan, penginjil Rasul Korintus, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Berbanding terbalik. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah
yang terdapat antara Kristus dan Belial, apakah yang menjadi bagian bersama orang-orang percaya dan orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan itu ingin memisahkan, saudara. Tuhan katakan, apa persamaan kekudusan dan kedurhakaan? Apa persamaan terang dan gelap, saudara? Di saat orang mulai kompromistis, saudara, ini menjadi pintu untuk mereka membuka selebar-lebarnya roh lain masuk dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka, saudara. Orang bilang, enggak om, ini ilmu putih, nyembuhin orang supaya jangan diserang. Bukan, di dalam kebenaran Tuhan tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu putih adalah ilmu hitam bagian putih, selesai. Oh bukan, ini aku dapat dari guru spiritual. Guru spiritual itu dukun, selesai sudah. Jadi tidak ada yang namanya ilmu-ilmu dalam dunia di dalam kebenaran itu, saudara. Maka firman Tuhan katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Kita mengeluarkan diri dari antara hal yang najis dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah apa yang tidak benar. Jangan kompromis dengan ketidakbenaran. Sebab tidak ada hubungan baik Allah dengan Belial. Tidak ada hubungan iblis dengan kebenaran. Kalau saudara memang punya iblis, monggo sembah iblis. Firman Tuhan katakan, ya silakan monggo. Tapi kalau saudara adalah firman, adalah penyembah Tuhan, firman harus ada dalam hati kita. Amin. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada kecil-kecil, saudara. Karena Allah kita Allah yang sempurna. Amin. Coba di sini yang sudah menikah, masih ada nyimpan souvenir dari mantannya, saudara? Marah gak? Pasti marah. Kemarin saya bertemu lagi olahraga, saudara, dengan teman-teman. Saya katakan ke mereka, saya minum madu setiap malam. Teman bilang, madu beneran? Iya, murni, asli. Oh belum tentu bos. Loh kok bisa? Mau kamu ngerti madu? Madu itu coba bawa pulang. Untuk memastikan itu asli, bawa pulang. Kalau istri marah, itu madu asli. Jangan dipraktekkan, saudara. Allah tidak mau kompromi, saudara. Besar kecil apa yang kita terima maupun kita terima dari opung kita, saudara, kita harus memegang hidup kita dan keturunan kita. Mari kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5, saudara. Keluaran 20 pasal 20 ayat 4 dan 5. Ini dasarnya, saudara. Awal perjanjian Allah dengan umatnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lihat, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oh Tuhan, saya nggak benci Tuhan kok. Banyak di luar sana orang benci ibadah, saudara. Ada ya? Gue gak suka ibadah. Itu adalah cara membenci Tuhan. Kita bilang, saya gak benci Tuhan, saya cuma gak ke gereja. Orang gak ke gereja itu benci Tuhan, saudara. Selesai. Gak perlu dihalus-haluskan gitu, saudara. Cuma segen, aduh malas gitu. Enggak, saudara. Tempat ibadah itu rumah siapa? Rumah, bukan rumah opung kita, saudara.
Memang rumah ini opungnya si Torus benar, tapi di sini gereja. Amin, saudara. Tempat ibadah itu rumah Tuhan. Orang yang nggak mau ibadah ke rumah Tuhan itu adalah orang yang benci Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Yang aku Tuhan, sebab aku Tuhan Allah yang adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Coba lihat keturunan orang yang membenci Tuhan. Jadi apa, saudara? Banyak jadi lapet, saudara. Ada yang lapet, saudara. Coba lihat. Dari kampung kami juga begitu, saudara. Mereka yang benci ibadah, benci gereja, benci dengan firman Tuhan, benci dengan pendeta, saudara. Aduh. Saudara kalau pengen gak diberkati, coba benci aja pendeta, saudara. Coba rasakan. Dan Tuhan katakan menuntut membalaskan kesalahan bapaknya. Saudara kata gini, seorang bapak melakukan kesalahan, dia harus bayar kesalahan itu. Yang menanggung siapa? Saudaranya? Bapaknya lagi? Atau tetangganya? Enak banget, saudara. Kalau seorang bapak bersalah, berdosa gitu, saudara, yang kena kutuk tetangganya. Waduh, itu paling ngeri bertetangga sama orang begitu. Tetapi kepada anak, saudara, lihat Daud, saudara, sekalipun pada saat Daud berdosa, dia memohon ampun, tetapi Tuhan katakan pembalasan Tuhan terjadi. Dia melihat dengan matanya anak-anaknya bunuh-bunuhan, saudara. Jadi kesalahan itu ada selama itu dijaga, disimpan, tidak dibereskan, tidak diserahkan kepada Tuhan. Semua kelakuannya itu akan dinikmati, akan dirasakan sampai keturunan ketiga, keturunan keempat, orang yang benci Tuhan, orang yang benci ibadah, orang yang tidak suka dengan persekutuan dengan Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin, saudara. Dan ini yang harus kita perhatikan. Ini dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita lanjut lagi ke Matius tadi, saudara. Dikatakan lagi ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus punya otoritas, saudara. Kita pun punya otoritas. Otoritas anak diberikan oleh Yesus, oleh Allah kepada kita untuk melakukan, mengusir roh jahat, untuk berkuasa. Karena firman Tuhan dalam Yohanes, saudara, bahwa roh yang dalam kita jauh lebih besar dari segala bentuk roh yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Mudah-mudahan setelah firman Tuhan ini kita nggak penakut lagi, saudara. Amin. Saya terus terang dulu penakut, saudara. Dulu penakut. Tetapi setelah mempelajari firman, makanya Hosea katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Setelah belajar firman baru kita mengerti, saudara, bahwa roh Allah dalam kita jauh lebih besar dari segala roh di dunia ini. Bukan cuma bicara roh halus, apa bukan, saudara? Termasuk kepada orang yang di dalamnya ada roh ketidakbenaran. Banyak orang diliputi dengan roh ketidakbenaran, saudara. Banyak orang mengizinkan ada roh lain masuk ke dalam hidupnya sehingga dia dikuasai oleh roh itu. Tetapi kita, di dalam roh kita ada roh kebenaran. Kita tidak perlu takut karena ada roh Allah dalam kita. Amin, saudara. Lalu lanjut dikatakan, saudara, kemudian bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ada yang mau kasih nama anaknya Legion, saudara? Itu karena pasukan. Saya mau katakan begini, saudara. Kuasa gelap, iblis itu pengecut. Mereka nggak pernah berani lawan satu, saudara. Selalu main keroyok. Selalu mereka satu pasukan, saudara. Makanya di saat orang berpikir, oh, gue cuma minta satu doang,
kecil doang yang gue simpan om. Dan tidak, itu tidak pernah satu. Itu legion. Legion ini ada berapa saudara? Kalau kita lihat sampai ke bawah, saudara, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Gak nyangka dalam satu orang itu saudara, ekuivalen kurang lebih ada 2.000 roh di dalamnya. 2.000 babi. Itu kemungkinan bisa lebih. Tapi kadang orang berpikir saudara, makanya jangan makan babi. Dalam babi ada roh jahat gitu saudara. Karena memang di saat itu memang adanya babi 2.000. Kalau kucing 2.000 masuk ke kucing dia saudara. Karena waktu itu memang babi yang ada. Makanya larinya ke babi, bukan artinya setan bilang boleh usir kami Tuhan, tapi ke babi ya, kami minta ke babi. Bukan saudara, memang karena waktu itu dia babi saudara. Kalau waktu itu ke kucing, ada kambing, ke kambing dia pergi, karena nggak ada waktu itu. Jadi jangan takut makan babi saudara, amin. Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami memasuki. Saudara, legion ini banyak. Jangan pernah kita berpikir saudara, bahwa dikala kita membuka sedikit saja pintu, yang masuk cuma satu, tidak. Biasanya mereka banyak, bisa ribuan saudara. Bayangkan betapa beratnya hidup kita kalau kita berjalan menggendong 2.000 roh jahat. Ngeri saudara. Menggendong anak aja kita udah berat kan saudara. Wah gitu 15 ribu. Ini gendong 2.000 saudara. Berat banget. Bagaimana Tuhan bisa menutup berkat? Bagaimana Tuhan bisa saudara, dalam Hosea pernah kita baca, karena engkau menolak. Kita baca aja saudara ya, biar kita jelas. Hosea 4, saya rasa kita udah baca kemarin saudara. Ya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, atau pura-pura gak kenal, atau gak mau kenal. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka apa katanya saudara? Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Berapa banyak orang sebenarnya tertolak, tidak Tuhan percayakan menjadi imam. Aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku apa katanya? Juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri saudara. Jadi kalau sudah bermasalah saudara, jangan sampai Tuhan menolak kita menjadi imam. Tuhan tidak, artinya menolak kita menjadi imam saudara, doa kita nggak didengar. Lambang imam itu adalah lambang yang mendoakan keluarga, lambang yang mempersembahkan pujian, persembahan korban kepada Tuhan, lambang hubungan dengan Allah saudara. Seperti Ayub mendoakan keluarganya, anak-anaknya. Lambang imam itu adalah lambang jalur Tuhan memberkati, lambang memberikan hikmat kepada serumah. Kalau Tuhan sudah menolak itu, karena diawali orangnya sudah gak mau kenal Tuhan, gak mau peduli dengan Tuhan saudara, gak mau tahu, gak mau ibadah, benci, pokoknya semua juga orang berdosa, di gereja juga gak ada yang benar-benar saudara. Tapi bisa kita bersekutu dengan Tuhan, ada Tuhan yang membentuk kita selalu, amin. Dan dikatakan maka aku pun juga akan melupakan anak-anak. Ini yang harus saudara. Kalau sampai Tuhan melupakan anak-anak kita, waduh, mau kemana kita? Makanya saudaraku, kita perlu benar-benar mengenal Tuhan. Kita perlu benar-benar percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Bahwa sebenarnya ibadah itu serius saudara. Bukan cuma sekedar datang, dan kita datang, tidak, ibadah itu serius saudara. Dan Tuhan pun serius, Tuhan gak pernah main-main sama orang yang datang ibadah saudara. Dalam bagian lain dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu dalam bahasa Inggris dikatakan work out your salvation.
Workout itu identik dengan nge-gym, saudara. Membentuk tubuh. Bayangkan, saudara. Coba tanya orang binaragawan. Tanya, Om, berapa kali nge-gym? Kalau dia katakan cuma sekali seminggu, 2 jam doang, bohong, saudara. Nggak mungkin dia badannya bisa kayak bagus begitu, gede. Latihan cuma sekali seminggu, 2 jam. Nggak ada, saudara. Workout itu artinya kita membentuk tubuh spiritual kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Hanya ada 2 pihak, kita mau menyembah Tuhan atau menyembah berhala, selesai. Coba kita lihat dalam Yesaya 44 ayat terakhir, saudara. Mudah-mudahan kita nggak garuk-garuk, saudara. Yesaya 44 ayat 24 sampai 28. Yesaya 44 dari 24 sampai 28. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. Hanya Tuhan, saudara, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Gak ada, cuma Tuhan, saudara. Gak ada pihak lain. Makanya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita memuji Tuhan, saudara. Dia sendiri melakukan semuanya itu, gak ada pihak lain. Hidup kita pun dipelihara sendiri oleh Tuhan. Tidak ada pihak lain, saudara. Makanya aneh, dikala kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan, Allah sendiri yang melihara kita malah pengen perlindungan dari pihak lain. Kita malah membuka diri dengan pihak lain, itu aneh, saudara. Lanjut. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan apa? Perkataan hambaku dan melaksanakan keputusan yang diberitakan utusanku yang berkata tentang Yerusalem, tentang engkau, tentang rumahmu sendiri. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata kepada Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Amin, saudara. Tuhanlah yang menggagalkan segala bentuk peramal, tenung, ilmu-ilmu hitam, putih, kuning, biru, itu semua Tuhan yang membatalkannya dan memeteraikan perkataan hambaku. Dialah gembala bagi engkau. Amin, saudara. Lihat perbedaannya. Deklarasi Tuhan itu jelas, saudara. Jadi setiap keinginan orang, setiap tenung orang, setiap ramalan orang, setiap orang minta penglaris, setiap orang minta bentuk apapun dari pihak lain, Allah siap dan selalu membatalkan semuanya itu, karena berkat datang dari Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memeteraikan, menjadikan, melaksanakan setiap firman yang disampaikan lewat hambaku, karena dialah gembala yang Tuhan tentukan. Amin, saudara. Tinggal pilihan kita ada di mana. Kalau mungkin selama ini kita keliru, saudara, mari kita ambil bagian dalam kebenaran itu. Jangan sampai kita bayar harga. Saudara, kita hanya menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang luar biasa, menyembah Allah yang kudus. Jangan sampai izinkan anak-anak kita tertarik dengan benda-benda yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai anak kita tertarik dengan nasihat-nasihat yang datangnya bukan dari Tuhan. Apapun itu bentuknya, besar, kecil, saudara tidak bisa melihat roh, tetapi mereka tidak akan pernah sendiri. Mereka datang dari Tuhan, saudara. Dan saya mau katakan, Allah lah yang akan selalu membatalkan, menggagalkan, dan menghancurkan segala rencananya, tetapi memeteraikan setiap firman yang keluar dari hamba Tuhan. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri.